Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Quran. NIM 2003 03 01 00, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini saya akan membacakan review buku 6 Sosiologi Komunikasi. Komunikasi dan kapitalisme. Teori yang kritik. Pertama, teori Marxis. Pada masa dan tahun-tahun setelah pemberontakan mahasiswa pada tahun 1968, politik sosialis dan teori radikal berkembang. Aktivitas dan terutama kaum muda mencari mengubah cara hidup dan perspektif asli yang radikal berkembang. Gerakan kiri yang bergabung merupakan gerakan sosialisme yang sangat mempengaruhi politik dan kebudayaan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Tapi tahun 1970-an juga melihat krisis ekonomi yang besar dan sebagai akibat bangkitnya politik neoliberal yang bertujuan pada modifikasi segala sesuatu dan menempatkan teori neoliberal ke dalam praktik dan menjadi paradigma politik yang dominan dunia. Di bawah ini pengaruh kapitalisme neoliberal, masyarakat secara keseluruhan berubah menjadi bisnis kapitalis dan universitas semakin berubah menjadi sekolah bisnis berpotensi di bawah kendali manajer yang telah melihat siswa sebagai pelanggar menyebar upah, menghasilkan keuntungan, pengetahuan sebagai instrumen modal, dan akademi sebagai mesin yang memproduksi hasil, dampak, dan hibah. Meningkatnya gerakan sosial yang baru, individualisme, tekanan neoliberal pada kemanusiaan dan ilmu sosial, warisan juga memiliki jangka panjang dari Stalinisme, rezim akumulasi, globalisasi, dan informasi yang fleksibel semuanya mempengaruhi munculnya teori pasca modern dan paksa struktur. David Harvey berpendapat bahwa postmodernisme adalah ideologi kapitalisme yang memiliki rezim akumulasi yang fleksibel. Berbeda dengan teori Marxis yang berfokus pada solidaritas kelas, model produksi, ekonomi, materi, tenaga kerja, makroanalisis, totalitas produksi, dan dialektika. Teori modern menekankan perbedaan identitas, jaringan, kebudayaan, bahasa, analisis, mikro, kontekstualisasi atau spekulasi, konsumsi, dan artikulasi. Pada tahun 2008, krisis ekonomi dunia baru dimulai. Tiba-tiba menjadi jelas bahwa kapitalisme bukanlah akhir dari sejarah. Konsekuensinya adalah minat baru pada teori Marx dan dalam politik sosial. Semakin banyak orang menjadi yang yakin bahwa teori Marx memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kita semua tentang masyarakat kontemporer.
Teori Marxis tentang komunikasi bertujuan menunjukkan cara kerja komunikasi kapitalis dan antagonisme yang dimiliki sistem komunikasi seperti itu, dan ia berupaya menginformasikan Marxis bahwa menyoroti komunikasi kapitalis menuju komunikasi sosialis. Prasangka terhadap Marx membangun di atas kesalahan seperti itu. Teori Marx sendiri adalah kritik radikal dari segala bentuk ekspoliasi dan dominasi. Ia memajukan dialektika kebutuhan dan kebetulan, ekonomi dan non-ekonomi. Ini merupakan humanisme sosial dan memahami sosialisme sebagai demokrasi sejati dan penuh. Pendekatan yang mendasari buku ini. Dalam 20 tahun sekitarnya, karya ini telah mengambil bentuk sejumlah besar publikasi, pelajaran, dan proyek yang telah berfokus pada masalah dan topik tertentu. Pada tahap krisis, kondisi sistem pengaruh diri yang kompleks tidak dapat dipastikan. Aufhebung memiliki arti rangkap tiga: eliminasi, pelestarian, dan angkat. Tetapi kemungkinan penggunaan filsafat di dialektika dan kompleks tidak mengubah fakta bahwa para ekonomi evolusi dan pemikiran Borges lainnya telah memberikan makna Borges untuk istilah-istilah seperti organisasi diri. Dengan bekerja melalui banyak analisis fenomena kontraktor sosial dan komunikasi, kita semua dikembangkan kisaran wawasan teoritis. Dalam kapitalisme, antagonisme kelas antara golongan kapitalisme dan golongan pekerja adalah contoh dari dialektika sosial. Pekerjaan dipaksa untuk menghasilkan komoditas yang kapitalis sendiri dan jual untuk keuntungan valid. Dalam kapitalisme, pekerja tidak bisa bertahan hidup tanpa dieksploitasi oleh golongan kapitalis. Modal tidak dapat hidup tanpa tenaga kerja yang menghasilkan komoditas dan keuntungan. Teori komunikasi Gritkel dan Marxis ini merupakan kontribusi bagi teori-teori masyarakat dan teori komunikasi. Peter Golding dan Graham Murdoch menunjukkan bahwa arus utama teori komunikasi secara historis adalah idealis dan positivis. Teori komunikasi yang krisis dan didasari bukan hanya teori komunikasi, tapi harus pada saat yang sama menjadi teori dialektik, teori masyarakat yang krisis. Tiga teori Marxis pendekatan. Pengaruh utama pendekatan bukan ini berasal dari tradisi intelektual teori krisis dan dari Frank School, Marxism Humanis, dan komunikasi ekonomi politik krisis. Pertama, teori kritik.
karena mereka menganalisis dan memunjuk sublasi kelas, eksploitasi dan dominasi. Teori-teori yang didasarkan pada Marx adalah teori-teori yang krisis. Teori paling penting sekolah fakultas adalah kritik dari alasan instrumental, penalaran instrumental dan logika yang melihat manusia sebagai instrumen untuk dominasi maju. Demikian dari saya. Selamat sore.